wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama Bunda Rini. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat walafiat. Baik anak-anak, minggu kemarin kita sudah belajar tentang permainan bola kecil. Nah, hari ini kita belajar tentang jalan cepat dan lari sprint. Anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan jalan cepat? Nah, di sini Bunda akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu jalan cepat, ya. Gerakan berjalan adalah gerakan melangkahkan kaki dengan kondisi tubuh tidak melayang di udara. Setiap melangkah maju, kaki depan harus menyentuh tanah lebih dulu sebelum kaki meninggalkan tanah atau pijakannya. Jadi sudah jelas ya nak bahwa jalan cepat itu gerakan melangkahkan kaki ke depan. Ya. Kemudian kita bahas cara pembelajaran sikap dan teknik jalan cepat. Yang pertama yaitu posisi badan ataupun togok. Nah, bagaimana cara kita melakukan jalan cepat, posisi badan ataupun togok? Nah, caranya seperti ini ya, yaitu yang pertama, posisi badan saat berjalan harus tegak. Pandangan mata ke depan, kepala tegak, punggung dan bahu lurus. Jadi pandangan itu tetap ke depan ya nak, tidak boleh ke samping ataupun ke belakang. Kemudian hindari kecenderungan apapun yang mengakibatkan tubuh condong ke depan. Jadi ketika berjalan cepat, badan tidak boleh condong ke depan. Yang terakhir, posisi badan ini harus rileks dan disesuaikan dengan ayunan lengan dan langkah kaki. Itu yang pertama kita bahas posisi badan ataupun togok. Nah, yang kedua ayunan lengan dan tangan. Bagaimana posisi lengan kita ketika jalan cepat? Yaitu gerakan ayunan tangan selalu beriringan dengan gerakan kaki. Jadi ketika kaki kiri ke depan, maka tangan kanan ke depan. Ya, begitu juga dengan sebaliknya. Yang kedua, tangan yang diayun ke belakang ditekuk setinggi rata-rata pinggang dan siku bergerak bebas. Saat tangan diayunkan ke depan, tangan tidak jauh daripada kurang lebih 13-15 cm dari dada. Jadi tangan sama dada tidak boleh terlalu melebar ya, terlalu berdekatan sekitar 15 cm. Kemudian keadaan tangan mengepal tetapi rileks, jari-jari tangan jangan kaku. Nah, ketika kita jalan cepat, jari-jari kita mengepal ya, tetapi kita tidak boleh kaku ya. Kemudian pergelangan tangan jangan lemas. Nah, ketika kita melakukan jalan cepat, pergelangan tangan tidak boleh lemas ya. Itu yang disebut dengan ayunan lengan ataupun tangan. Nah, yang terakhir ataupun gerakan yang ketiga yaitu langkah kaki. Nah, bagaimana cara kita jalan cepat dengan langkah kaki? Yang pertama, langkah kaki pendek-pendek dan cepat ya. Jangan terlalu lebar jangkah kita, tetapi terlalu pendek-pendek dan cepat. Yang kedua, ayunan langkah tungkai atas dan bawah diangkat tidak terlalu tinggi. Ketika jalan cepat, kita tidak boleh mengangkat tungkai terlalu tinggi ya. Yang ketiga, jangan lakukan gerakan langkah kaki yang terlalu lebar karena dapat menyebabkan cedera pada otot kaki ya. Gerakan langkah kaki depan terdiri dari pada bagian paha, otot paha harus rileks. Pada bagian lutut, otot lutut harus dikencangkan. Jadi ketika jalan cepat, kita tidak boleh terlalu mengangkat tinggi-tinggi tungkai kita. Seperti yang Bunda jelaskan tadi, bahwa kita mengangkat tungkainya tidak boleh tinggi-tinggi. Itulah sikap dan teknik jalan cepat ya. Yang kedua yaitu simulasi lomba jalan cepat. Nah, di sini ada simulasinya, yaitu tentang jarak yang harus ditempuhnya. Yang pertama, peraturan jalan cepat. Nah, bagaimana peraturan jalan cepat? Ya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama yaitu pada saat melangkah berjalan, salah satu kaki harus selalu kontak dengan tanah. Jadi, kaki tidak boleh tidak menyentuh tanah ya, kaki harus menyentuh tanah. Yang kedua,
Didiskualifikasi yaitu larangan berlomba atau melanjutkan perlombaan. Jadi perlu diingat untuk anak-anak, ketika kita melakukan perlombaan jangan sampai kita kena didiskualifikasi, karena kalau kita sudah didis otomatis kita tidak boleh mengikuti perlombaan. Ya, kita harus keluar dari perlombaan karena kita udah didiskualifikasi. Paham ya, Nak? Kemudian, apa yang menyebabkan kita didiskualifikasi? Yang pertama itu, gagal atau tidak memenuhi definisi jalan cepat pada waktu perlombaan. Yang kedua, melakukan pelanggaran pada saat perlombaan berlangsung. Itulah yang menyebabkan kita bisa didiskualifikasi. Maka dari itu, anak-anak, jika ada perlombaan, tidak boleh kita melanggar peraturan yang sudah ditentukan oleh panitia. Kemudian, jika lomba jalan cepat dilakukan di trek ataupun lintasan, peserta yang didiskualifikasi harus meninggalkan lintasan. Sudah jelas ya? Jika lomba jalan cepat dilakukan di jalan raya, peserta yang didiskualifikasi harus mencopot nomor dadanya dan segera keluar dari perlombaan. Nah, jadi anak-anak, sangat sayang jika kita kena didiskualifikasi karena kita tidak akan bisa melanjutkan perlombaan. Jadi itulah peraturan jalan cepat. Paham ya, Nak? Yang kedua yaitu kita bahas simulasi lomba jalan cepat. Nah, bagaimana cara kita lomba jalan cepat? Yang pertama, mengenal jarak untuk latihan jalan cepat dapat ditentukan secara bertahap ya, mulai jarak yang dekat hingga jarak jauh, misalnya 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Itulah jarak jalan cepat. Kemudian perlombaan jalan cepat yang harus ditempuh untuk putra ya, untuk putra berapa? Yaitu 10 km dan 20 km. Itu untuk putra. Sedangkan untuk perempuan yaitu 5 km dan 10 km ya. Untuk perempuan jalan cepatnya berjarak 5 km dan 10 km ya. Namun pada perlombaan olimpiade untuk jarak putra yaitu 20 km dan 50 km. Namun untuk putri yaitu 10 km. Itulah perlombaan pada olimpiade ya. Paham anak-anak? Jadi kita jalan cepat itu yang kita tempuh adalah kilometer. Paham? Kemudian kita lanjut teknik perlombaan jalan cepat. Yang pertama, berdiri beberapa meter di belakang garis start. Jadi ketika kita mengikuti perlombaan jalan cepat, kita harus berdiri di belakang start. Yang kedua, setelah mendengar aba-aba bersedia dari petugas starter, segera maju dan menempatkan salah satu kaki di belakang garis start. Lutut sedikit ditekuk dan kaki yang lain berada lurus di belakang dengan posisi santai tidak kaku. Ya. Badan condong ke depan, berat badan bertumpu pada kaki yang di depan. Kedua lengan rileks tergantung dengan siku bengkok dekat badan serta pandangan lurus ke arah depan. Kemudian selanjutnya, pada saat mendengar aba-aba ya atau bunyi pistol, segera langkahkan kaki belakang ke depan bersamaan dengan ayunan lengan ke depan dan ke belakang. Kemudian jalan lurus secepat-cepatnya sampai melewati garis finish. Ya, jadi ketika tiup peluitnya ataupun sudah dimulai perlombaannya, maka kita harus melangkahkan kaki dan ayunan lengan. Nah, itulah yang disebut dengan teknik perlombaan jalan cepat. Sebelum Bunda akhiri, tentu ada tugas. Ya, yang pertama, tuliskan jarak jalan cepat. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan didiskualifikasi? Cukup sekian, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.